Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini saya dan kelompok saya bisa berkumpul untuk membuat suatu video pendek dan semoga bermanfaat untuk kita sekalian yang melihat video ini nanti. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmat yang ada di pundak beliau akan sampai kepada kita sekalian umatnya yang masih setia, konsisten menjalankan ajaran beliau. Dalam hal ini kami akan membuat video pendek, yaitu untuk memenuhi mata kuliah untuk UTS, yaitu ujian tengah semester, mata kuliah tafsir isu kontemporer. Dan kami di sini bertiga itu dari jurusan ilmu Quran dan tafsir, yang mana kami akan berdialog atau berdiskusi kecil untuk membahas tentang korupsi dalam Al-Quran. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang akan menjelaskan apa itu korupsi dalam Al-Quran. Kepada saudari Imelda, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Sandi atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu korupsi. Nah, teman-teman harus tahu korupsi itu berasal dari bahasa Latin atau yang dikenal dengan corruption, atau kata asalnya itu corrupere. Nah, secara bahasa korupsi itu artinya adalah menyogok atau menggoyahkan atau memutarbalikkan. Nah, kemudian sedangkan dalam bahasa Inggris juga kata korupsi itu artinya orang-orang yang memiliki korupsi berkeinginan melakukan kecurangan serta tidak sah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, kemudian juga menurut para ahli itu ada yang mendefinisikan bahwa korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadinya, begitu. Nah, korupsi itu juga berarti mengungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenangnya untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Nah, kemudian Sayyid Hussein Al-Alatas, nah, beliau itu menyimpulkan bahwa korupsi itu tidak akan lepas dari beberapa ciri. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, adanya suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Kemudian dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Nah, dan juga dilakukannya dengan rahasia dan juga melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Kemudian juga adanya kewajiban dan keuntungan bersama. Nah, kemudian juga menurut Hussein Alatas memiliki 7 tipologi atau watak bentuk korupsi itu. Yang pertama ada korupsi transaktif, kemudian korupsi pengkerabatan, kemudian ada korupsi yang memeras, dan juga ada korupsi investif, korupsi defensif,
korupsi otogenik, dan masih banyak lagi. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan ya mengenai korupsi. Terima kasih atas waktunya Kak Sardi ya. Baik, terima kasih. Itulah materi sedikit tentang pengertian tentang korupsi. Selanjutnya, bagaimana hal mengenai korupsi dalam Al-Quran itu sendiri yang pada saat ini akan dijelaskan oleh saudara kita, yaitu saudara Fajar Walio. Kepada saudara bisa menjelaskan sedikit tentang korupsi dalam Al-Quran atau menunjukkan ayatnya dalam Al-Quran kepada saudara, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan atau kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang dijelaskan oleh saudari Imelda tadi mengenai korupsi. Sebenarnya korupsi ini adalah suatu perbuatan keji atau sesuatu perbuatan yang buruk yang disamakan dengan ini tidak ada bedanya dengan perbuatan mencuri. Namun ini kata korupsi adalah kata yang lebih halus. Al-Quran menegaskan bahwa kata korupsi atau pencurian itu telah diingatkan dalam Al-Quran dengan sesuatu peringatan yang serius untuk umatnya, seperti dicantumkan dalam surah Al-Imran, surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah. Ini sudah dijelaskan. Contoh dalam surah Al-Imran itu dijelaskan bahwa di sejarahnya Nabi, ketika Nabi dituduh mengambil baju zirah atau baju perang, makanya turun ayat ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ayyabul wa ma yaqulu ya'ti bima qalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Di sini saya bacakan artinya. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, dan tidak mungkin dan barang siapa yang berkhianat niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya ketika ia di dunia. Ini ayat menjelaskan ketika waktu perang Nabi dituduh oleh seseorang, Nabi dituduh mengambil baju zirah, maka turunlah ayat ini untuk membantah tuduhan dari orang tersebut. Selanjutnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Al-Quran menegaskan, saya bacakan artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini menegaskan kepada umat sekalian, kepada umat Islam sekalian, ditegaskan bahwa sesuatu perbuatan keji itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang dibuatnya selama ia hidup di dunia. Al-Quran telah menyebutkan untuk menjelaskan itu bukan hal yang biasa saja. Ini adalah perihal yang serius. Makanya sesuatu perbuatan yang keji yang dibuat di dunia itu akan mendapatkan balasan di akhirat setimpal dengan apa yang pernah dilakukannya selama dia hidup. Mungkin
hanya itu beberapa ayat yang dapat saya sampaikan. Selebihnya ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat korupsi atau mencuri. Tapi yang saya bacakan hanya 2 saja, itu sudah bisa menyeimbangi pertanyaan dari atau untuk menjelaskan apa itu dalil tentang korupsi dalam Al-Quran. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator kami. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan tentang ayat tentang korupsi dalam Al-Quran, yang menjelaskan bahwa ada banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang korupsi, dan sebagaimana juga tadi dijelaskan oleh saudari Imelda tentang pengertian korupsi itu bagaimana dan seperti apa yang telah dijelaskan tadi. Semoga apa yang kami uraikan atau kami bacakan atau kami presentasikan untuk memenuhi mata kuliah kami atau UTS, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang melihatnya nanti. Dan jadi kesimpulan tentang korupsi itu adalah mengambil hak orang lain atau tidak memberikan hak orang lain itu. Jadi korupsi itu bisa juga kita mengambil atau tidak memberikan hak kepada orang lain, atau tidak memberikan hak-hak untuk diri kita sendiri, bahkan tidak memberikan atau tidak menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama saja dikatakan sebagai korupsi. Ya, kalau kepada teman-teman mungkin kita tidak memberikan haknya atau kita mengambil haknya yang bukan milik kita dari orang lain, maka kita sudah dikatakan korupsi. Dan begitu juga kepada diri sendiri. Ketika kita sudah misalnya sudah waktu tidur, saya waktu tidur jam 10, selanjutnya kita masih bermain atau bermain HP atau masih aktivitas apa lain atau aktivitas apa lagi yang seharusnya kita pada jam 10 malam itu kita sudah istirahat, tetapi kita masih menggunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka kita sudah dikatakan korupsi atau tidak memberikan hak kepada diri kita, yaitu kepada panca indera kita, yaitu tubuh atau mata kita yang seharusnya sudah beristirahat pada jam itu, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu juga dikatakan sebagai korupsi atau mengambil hak tubuh kita sendiri. Dan bisa juga dikatakan korupsi yaitu ketika kita tidak menunaikan ibadah atau perintah Allah karena tidak memberikan haknya Allah, begitu. Jadi itu juga sudah bisa dikatakan korupsi, ya. Mungkin hanya itu pemahaman kami sedikit, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan ini kami hanya memenuhi tugas kelompok saja. Jadi semoga bermanfaat. Kami hanya sedikit ilmu kami tentang ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada yang benar bisa diamalkan. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Mohon maaf dari kami tentang pemaparan kami, jika ada yang salah bisa dikoreksi. Mungkin hanya itu saja. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.